Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semua buat adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga. Adik-adik, Kak Jayanti akan memimpin ibadah kita pada hari ini di ibadah sekolah minggu secara online. Nah, Kak Jayanti mengundang adik-adik untuk duduk di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing dengan tenang dan dengan sikap yang baik. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, namun sebelum kita memulai, kita mau bersatu dalam doa untuk meminta penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Yuk adik-adik yang di rumah dilipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau duduk di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan sertai kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Kami juga boleh mengerti dan memahami ketika firman Tuhan disampaikan, dan setiap lagu pujian yang kami bawakan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, perbuatan kami yang tidak baik, agar saat ini kami layak berada di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Jayanti undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian sebagai ungkapan rasa sukacita kita pada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kasih setianya, karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi tubuh kita, dan karena Tuhan masih menyertai kita bersama keluarga. Kita mau angkat satu lagu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu pujian. Semoga Tuhan berkenan atas lagu yang kita persembahkan tadi. Sekarang adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dengan sikap yang baik kita mau menyambut firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Nah, Kak Jen sudah penasaran nih, firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa ya? Pasti adik-adik juga sudah penasaran kan? Kalau gitu, mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat fokus selama kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikannya boleh yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik udah buka Alkitabnya kan di rumah? Ini ayatnya kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik dari rumah, kakak dari sini. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi pesan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kak, maksudnya menggembalakan domba-domba itu apa sih? Nah, adik-adik, jadi sebenarnya itu gembala yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus, dan domba-domba itu adalah manusia, kita semua. Terus menggembalakan itu artinya mengajari, menjaga, dan membimbing. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu yang secara langsung menggembalakan atau membimbing manusia, ya kan? Nah, adik-adik, tapi kan Tuhan Yesus ini harus terangkat ke surga kan? Kalau Tuhan Yesus terangkat ke surga kan berarti artinya badannya Tuhan Yesus, fisiknya Tuhan Yesus ini udah berarti nggak ada di dunia ini lagi juga kan kalau Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau misalkan kan karena Tuhan Yesus terangkat ke surga, berarti Tuhan Yesus ini nggak bisa secara langsung menggembalakan domba-dombanya lagi dong, ya kan? Nah, berarti kan Tuhan Yesus ini membutuhkan seseorang yang bisa melanjutkan apa yang dilakukannya selama dia ada di dunia ini. Maka dari itu Tuhan Yesus memberi pesan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus ini mau Petrus yang meneruskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu di dunia ini. Tuhan Yesus tuh mau Petrus yang tetap menyebarluaskan berita ajarannya kepada semua orang yang ada di dunia ini, supaya semua orang itu menjadi kenal sama Tuhan Yesus dan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus itu memberikan pesan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, Tuhan Yesus ini kan ada bertanya kan sama Petrus sampai 3 kali. Kalau yang tadi kita baca di ayatnya sampai 3 kali Tuhan Yesus tuh nanya, apakah sih Petrus ini benar mengasihi Tuhan atau enggak? Nah, menurut adik-adik, kenapa Tuhan Yesus bertanya hal seperti itu kepada Petrus?
Jawabannya adalah karena eh, Petrus itu bisa melaksanakan pesan Tuhan Yesus itu kalau dia mengasihi Tuhan dengan tulus. Kalau si Petrus ini cuma misalkan dia tuh nggak benar-benar tulus mengasihi Tuhan, cuma waktu ditanya aja bilang dia mengasihi Tuhan, pasti kan kita itu sekarang ini nggak akan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena si Petrus ini bisa aja nggak melanjutkan apa yang dipesankan Tuhan ini, ya kan? Bisa aja setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, si Petrus ini tiba-tiba berubah pikiran, dia nggak mau menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus lagi, ya kan? Tapi karena si Petrus ini menjawab kalau dia benar-benar tulus mengasihi Tuhan, maka dia mampu melaksanakan apa yang dipesankan Tuhan. Nah, sama kayak kita adik-adik, berarti kan sebenarnya pesan Tuhan ini tuh sekarang nggak berlaku cuma untuk Petrus, tapi untuk kita semua. Jadi kalau misalkan kita mau bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu harus ada satu dasar dulu adik-adik. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar sayang sama Tuhan Yesus. Makanya kita bisa melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, seorang gembala itu sama aja dengan seorang pemimpin adik-adik. Sekarang kakak mau nanya, apakah adik-adik bisa menjadi pemimpin di umurnya yang masih berapa tahun nih? 7 atau 8 ya? 7 atau 8 tahun ini. Bisa nggak? Pasti banyak dari adik-adik yang bilang, enggak lah kak, belum bisa, kan aku masih kecil, mana mungkin aku jadi pemimpin, ya kan? Pasti banyak yang jawab kayak gitu. Nah adik-adik, tapi jangan salah, walaupun adik-adik belum bisa memimpin banyak orang, adik-adik udah bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Karena seorang pemimpin itu nggak cuma harus membimbing banyak orang, tapi terlebih dahulu dia harus bisa membimbing dirinya sendiri. Nah, kak, maksud dari memimpin diri sendiri itu gimana? Maksudnya adalah adik-adik itu tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, jadi misalkan nih, mama papa udah ngasih udah ngasih tanggung jawab ke adik-adik, bilang gini, pokoknya kamu kalau misalkan abis bangun tidur, kamu yang rapin tempat tidur ya, bukan mama papa lagi. Misalkan dikasih tanggung jawab kayak gitu. Nah, kalau adik-adik itu seorang pemimpin, berarti adik-adik ingat, oh berarti setiap pagi aku yang harus ngerapin tempat tidur, walaupun nanti misalkan mama papa lupa untuk ngingetin aku. Nah, itu adik-adik maksud dari memimpin diri sendiri. Jadi adik-adik tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, yang selanjutnya, kita itu nggak boleh sekedar menjadi seorang pemimpin adik-adik, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang gembala yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik. Coba, gimana caranya kita menjadi gembala atau pemimpin yang baik? Apakah itu bisa cuma kita bilang lewat perkataan aja? Kan enggak kan? Gembala yang baik atau pemimpin yang baik itu harus bisa kita buktikan melalui perbuatan kita. Nah, gembala yang baik itu atau pemimpin yang baik itu, semua perbuatannya itu harus yang sesuai atau yang berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Dan itu harus bisa benar-benar ditunjukkan melalui perbuatan, nggak cuma lewat omongan aja, ya kan? Berarti itu artinya setiap perbuatan kita harus yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan itu apa aja? Ada banyak, ya kan? Adik-adik pasti udah tahu, yaitu rajin berdoa, rajin belajar, terus rajin membaca firman Tuhan, terus taat kepada orang tua, terus mengasihi sesama, terus apa lagi? Jujur dan banyak hal lainnya, ya kan? Banyak hal-hal baik yang harus kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk bisa kita menjadi seorang gembala atau pemimpin yang baik. Nah, berarti kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini adalah yang pertama, kita harus dengan tulus mengasihi atau menyayangi Tuhan untuk mampu
melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yang kedua, kita bisa menjadi pemimpin walaupun masih kecil, yaitu dengan memimpin diri kita sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah gembala atau pemimpin yang baik itu harus bisa dibuktikan melalui perbuatannya, yaitu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sekarang sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau untuk menutup firman Tuhan kita ini dengan doa dulu. Ayo semuanya sikap berdoa, kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membimbing kami agar kami bisa menjadi pemimpin setidaknya untuk diri kami sendiri terlebih dahulu. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun, mungkin jika saat mendengarkan firman tadi kami tidak fokus atau kami bercanda dengan saudara kami, kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan kesalahan kami itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas dari kakak mau adik-adik untuk ayat hafalan. Gak apa-apa ya, ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Yeremia 3 ayat 15. Kakak bacain juga deh. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Oke, itu ayat hafalannya. Boleh adik-adik hafalkan, terus minta tolong ke mama papanya supaya divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp kelas kita ya. Jangan lupa untuk diingat dan dikerjain aktivitasnya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Jangan lupa adik-adik untuk selalu belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ditunggu juga aktivitas yang diberikan oleh Kak Ivana ya untuk dikerjakan. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan persembahan kita. Di rumah adik-adik masing-masing boleh persiapkan persembahannya. Atau bisa minta bantuan mama papa untuk mentransfer persembahannya hanya ke rekening gereja HKBP Stoyo yang ada di layar ini. Sudah sama-sama dipersiapkan persembahannya? Mari kita sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah memberikan persembahan. Semoga ibadah kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi ibadah yang harum untuk Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, kajian diundang dalam sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu buat kami selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh memahaminya, kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami, supaya persembahan yang kami berikan berkenan buat Tuhan, dan Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak bergabung pada hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang sedang bersedih hati atau kesusahan, Tuhan yang boleh hiburkan dan pulihkan. Sehingga minggu depan, teman-teman kami bisa bergabung mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada minggu depan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga negara-negara yang ada di dunia. Tuhan berkati agar pandemi ini segera dipulihkan dan keadaan menjadi lebih baik lagi. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.